Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, gimana kabarnya hari ini? Oke, anak-anak sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua diberikan nikmat sehat. Hari ini kita kebetulan dalam kegiatan pembelajaran akan ditemani oleh rekan Bapak, ya. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Denis Nurbayati. Ibu bekerja di SD Negeri Sirnegari. Hari ini Ibu akan membersamai pembelajaran hari ini bersama Kak Jajan. Terima kasih Pak Jajan. Sama-sama. Oke, demi kelancaran dan kemudahan kita untuk belajar, silakan satu orang untuk terbang memimpin berbang. Before we study, let's us pray together. Begin. Untuk meningkatkan rasa cinta terhadap tanah air, ya, mari kita menyanyikan lagu Tanah Air. Oke, stand up. Ya, ya. 1, 2, 3. Thank you. Sit down, please. Anak-anakku sekalian, kebetulan Bapak belum mengabsen. Kelompok 1, ya. Oke, kelompok 2. Oke, kelompok 3. Kelompok 4. Semua, alhamdulillah berarti hari ini semua kita diberikan nikmat sehat yang begitu besar, yaitu bisa masuk semua, ya. Anak-anakku sekalian, hari ini, ya, kita akan belajar di kegiatan pembelajaran materi pembelajaran tentang coding dan kecerdasan artifisial. Sudah siap belajar? Tepuk tangan dulu. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Oke, terima kasih. Judulnya pemanfaatan kecerdasan artifisial atau ya, untuk membantu kehidupan manusia sehari-hari, ya. Anak-anakku sekalian, kita di minggu lalu sudah belajar di bagian bab 3 atau materi sebelumnya tentang konsep dasar kecerdasan artifisial. Ya. Coba kelompok berapa yang menjawab apa saja contoh aplikasi yang
basis atau AI? Ya, siapa? Wah, luar biasa. Tepuk tangan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan masuk ya ke pemanfaatan aplikasinya langsung. Berarti kalian sudah tidak secara langsung sudah sedikit memahami ya, atau di rumah sudah mengetahui. Tujuan pembelajaran kali ini murid diharapkan mampu ya memahami manfaat, potensi, resiko, dan pemanfaatan KA dalam kehidupan sehari-hari. Setelah itu kalian juga diharapkan mampu membuat karya. Nanti di akhir pembelajaran nanti kalian diharapkan mampu membuat karya sederhana dan menggunakan alat berbasis kecerdasan artifisial dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ada yang masih ingat apa itu AI? Hah? Yaitu kemampuan mesin atau komputer ya, berpikir untuk berpikir dan belajar seperti halnya manusia. Ada mesin cerdas dan non cerdas. Cirinya, jaminya manusia bisa dikatakan cerdas dan tidak cerdas itu berarti ada cirinya. Ya, ketika kalau manusia itu ketika ditanya dia bisa jawab berarti dia cerdas. Mesin juga sama. Ya, cirinya ada yang bisa tapi beda sedikit. Ada yang bisa membaca data dan tidak bisa membaca contoh. Ini kan ada contohnya ya. Nih, kalau remote untuk infocus ini biasanya, nah, ini hanya ya fungsinya untuk melaksanakan perintah saja. Contoh, klik, misalnya, klik atau kalian tidak ada baterainya, contoh remote TV aja, kita klik suruh untuk mati berarti mati. Tapi kalau mesin cerdas dia paham waktunya mati, waktunya tidak mati, ya, karena membaca data. Nah, bisa dikatakan mesin cerdas itu seperti itu. Ya. Manfaatnya atau apa pentingnya kita mempelajari atau memahami apa itu mesin cerdas atau kecerdasan artifis? Oke, coba apa? Bisa baca? Kalau kita punya perusahaan besar, nah harus dijaga oleh beribu-ribu orang, ya, tentu akan mengeluarkan biaya yang besar dari mulai keamanan, ya, pekerjaannya. Makanya banyak perusahaan menggunakan robot yang disebut artificial intelligence atau kecerdasan artifisial. Supaya apa? Supaya menekan biaya perusahaan. Ya. Oke, bagaimana AI dapat membantu manusia berkarya lebih kreatif, menghasil? Nah, lebih kreatif itu dengan cara apa? Dengan cara, ketika kita memahami input, proses atau input, proses, output. Ya, kalian juga kan kalau mau cari teman kalian di Facebook, buka dulu Facebooknya. Ketika namanya baru enak, namakan input, proses, output. Nah, fungsinya buat apa? Berarti untuk memberikan ide, referensi dengan cara memberikan referensi output kepada kita. Nah, itu ya. Nah, sekarang dalam kehidupan sehari-hari banyak bidang yang menggunakan AI atau kecerdasan artifisial. Ya. Di antaranya ada bidang apa saja?
Bidang pendidikan. Ya, di situ AI atau kecerdasan artifisial membantu proses belajar, mengajar lebih mudah, cepat dan menyenangkan. Contohnya apa saja? Oke, contohnya ada berbentuk chatbot ya. Jadi si aplikasi tersebut bisa menjawab pertanyaan siswa. Kalau kita di sekolah kan ada keterbatasan. Nah, dengan adanya aplikasi kita bisa bertanya kepada mesin cerdas atau kecerdasan artifisial. Oke, selanjutnya hiburan. Kelompok yang lain dong ya, atau yang lainnya. Coba. Di bidang hiburan, baca. Kecerdasan artifisial telah merevolusi industri hiburan ya, terutama di platform seperti apa? Spotify. Ayo sama nonton YouTube. Nah, ada. Oke. Apa lagi? Yang sekarang? TikTok. Wah, bagus. Manfaatnya, contoh manfaatnya apa? Dia mampu apa? Memberikan rekomendasi. Ya. Gimana sih Pak bisa memberikan rekomendasi? Ketika kebiasaan kita memasukkan keywordnya ke kata kunci, kita selalu searching makanan tentang Korea atau film-film Korea, otomatis si AI-nya ya, yang berbasis AI-nya tersebut akan memberi rekomendasi apa yang kita ingin tanpa kita minta, karena sudah ada listnya. Lanjut. Transportasi. Baca apa? Mana? Siapa Koja ya? Oh. AI telah merevolusi transportasi terutama melalui Google Maps. Manfaat utamanya termasuk peningkatan akurasi dan efisiensi. Oke, maksudnya, oke, di sini ada yang pernah naik Gojek. Nah, atau ya, ketika kita ingin membutuhkan jasa, ingin pergi ke suatu tempat, kan, kalau dulu harus pergi dulu ke pangkalan ojek. Kalau sekarang tinggal menggunakan aplikasi berbasis AI, yaitu bisa Gojek yang di dalamnya ada Google Maps yang bisa memperkirakan rute tercepat kemana, jalannya berapa. Setelah itu kondisinya macet atau tidak. Ya, betul tidak? Betul ya. Lanjut. Terakhir, kesehatan. Coba pegang. Kita untuk si dokter ya, atau orang-orang medis, para medis itu untuk mendiagnosis penyakit itu bisa dengan mudah karena adanya kecerdasan artifisial. Jangan jauh-jauh, kita juga ya mau pergi berobat ke puskesmas, bisa daftar online gitu. Nah, di situ juga ada cek kesehatan gratis di aplikasi tersebut dengan mengenali gejalanya ya. Kalau sebelumnya kita kurang tidur, otomatis pasti di sana penyakit yang muncul. Lanjut. Keamanan. Oke. Di jam bisa dibaca kapan? Ini penggunaan AI dalam sistem keamanan security memberikan banyak manfaat deteksi algoritma mencurigakan oke, sudah. Kalian di rumah punya ini? Nah, di lab handphone kalian ada kamera. Kalau dipasang fitur face unlock, ya otomatis kalau di settingnya, ya, kalau tidak bisa disetting, mungkin nggak bisa juga. Kalau si yang punya handphone settingnya itu ada buka kita dimasukkan, tidak akan ada orang yang bisa membuka.
kecuali orang tersebut karena bisa mendeteksi iya mah siapa namanya istri yang bisa bapak Pak saya itu tidak bisa masuk karena tidak bisa dibaca oleh sistem itu di perusahaan juga sama ya di perusahaan-perusahaan besar untuk menjaga keamanan dengan cara menggunakan CCTV yang berbasis AI. Kalau kalian masuk ke medan tempur di Ukraina ya di Rusia itu kan ada apa? Ada drone itu dilengkapi AI ya. Lanjut. Oke, lanjut terakhir etika penggunaan KA. Ketika kita menggunakan ini ada konsekuensi, betul? Sehingga orang gaduh besok biasa dianggo nyiksi sayur, biasa dianggo untuk ya bisa melukai diri kita sendiri kalau kita tidak betul-betul menggunakannya dengan baik. Nah, konsekuensi itu namanya. Yang pertama akan apa? Oke, harus menjaga privasi kan? Artinya apa? Jarak. Dalam HP punya handphone ini bukan hal yang 100% aman, berarti kita harus punya pengetahuan. Jangan mudah memberikan privasi data. Banyak kasus ya. Oke, kedua apa? Bisa dibaca? Oke, kalau kita menggunakan AI, berarti jangan sepenuhnya kita dari sana sehingga kita ada ketergantung. Ya, hanya memberikan ide saja, bukan kita ya, yang 100%. Oke, dan kita harus juga mencantumkan kalau menggunakan yang sifatnya dari elektronik, berarti harus mencantumkan sumber. Selanjutnya apa? Atau etikanya? Kita harus selalu cek kebenaran informasi dari AI, harus terus dibaca, lihat kembali apakah betul atau tidak. Terakhir, etika. Ini artinya kita harus menggunakan kecerdasan artifisial ini untuk hal yang baik, bukan untuk merugikan orang lain. Ya. Dan juga transparansinya kita harus terbuka. Jangan sampai kita membuat hal-hal itu tidak jelas, ya. Oke, anak-anakku sekalian, di sesi selanjutnya kebetulan Bapak sudah membagi ya di awal semester kita sudah bagi kelompok. Berarti kita sudah ada berapa kelompok? 1, 2, 3, 4. Pada pertemuan kali ini sesuai dengan yang Bapak siapkan di awal bahwa kita akan membuat proyek kreatif menggunakan alat yang berbasis kecerdasan artifisial. Silakan kan di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar dan mungkin di rumah juga secara mandiri kalian sedikit-sedikit sudah mengenal. Gunakan alat AI yang kalian kuasai ya.
Ya, Bapak akan mensimulasikan ya apabila ada yang baru mengenal, sangat baru mengenal aplikasinya. Oke, di situ Bapak jelaskan dulu untuk tugasnya. Untuk tugasnya karya kreatif bersama kecerdasan artifisial. Petunjuknya, kalian pilih jenis karya, mau cerita, puisi, gambar, suara, atau desain. Maksudnya di sini boleh cerita pendek, puisi, gambar di sana boleh poster atau infografis yang lain. Nah, oleh kalian, ya, nanti pada saat presentasi dan tulis sekarang juga boleh jelaskan di awal secara singkat kenapa mengambil salah satu bagian karya kreatif tersebut, harus dimasukkan alasannya ya. Gunakan alatnya sekemampuan kalian, modifikasi dan lengkapi hasilnya dengan kreativitas ya. Ketika kita menemukan contoh, tolong nanti dimodifikasi ya, karena tidak semuanya data itu benar yang diberikan oleh AI atau kecerdasan artifisial. Mau bahasa Inggris, contoh misalkan di situ bahasa Inggris ya, kita sedikit-sedikit memahami. Nah, itu boleh dimodifikasi. Selanjutnya dokumentasi presentasi kalian ya, proses dokumentasi proses ini. Boleh nanti di screenshot ya hasilnya atau catatan. Setelah itu presentasikan hasilnya ke depan. Paham? Oke, kelompok nanti ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Dan dijawab juga di sana refleksinya ya. Untuk tahap pertama yang belum pernah membuka ChatGPT ya, contoh ketik ChatGPT, saya ke depan. Atau Canva ya. Nah, ketikkan canva.com, pada nanti masuk dulu ke Google Chrome ya. Setelah muncul di kolom pencarian, ketikkan canva.com ya, untuk membuat contohnya poster. Setelah muncul tampilannya seperti ini, boleh pada template, boleh pada AI Canva. Nah, contoh di sini poster tentang apa? Tentang Go Green ya, atau selamatkan bumi kita misal. Oke, di situ ada banyak contoh yang bisa kalian gunakan. Berikan nama kelompoknya ya, diedit sehingga tampilannya lebih menarik. Untuk yang bersifat cerita atau puisi, nanti bahasanya tolong dilihat ya, apakah terlalu kaku misalkan ya, misalkan itu Pak. Ada yang ingin tanyakan dulu sebelum Bapak keliling ke kalian? Ada kesulitan? Oke. Bertanya ya kalau kalian ada kesulitan. Oke ya. Oke, ada apa? Silakan di bagian boleh dicatat untuk nanti didistribusikan ya. Nanti kalau ada kata-kata yang tidak dipahami atau tidak jelas, itu juga fungsinya
Untuk baca-baca nanti kan ada boleh sambil ditulis juga untuk ini ya untuk kalian, tapi ini hanya baru materi yang ada di kertas KKPD, boleh disalin untuk buku kalian. Ada masalah? Ada. Halo? Wah, sangat semangat kalian ya. Ingat bahwa AI ya bukan pengganti ya, pengganti manusia, tapi hanya sebagai mitra ya, untuk membantu kita dalam kegiatan ya, sehari-hari. Sambil mengerjakan yakin kegiatan atau pembelajaran ini kita evaluasi membentuk soal dulu ya, menggunakan aplikasi ZQuiz. Oke, yang tidak bawa handphone atau gadget atau alatnya nanti boleh pakai laptop itu ya, dan yang bawa boleh nanti mengakses kodenya. Sudah selesai? Hah? Mana yang sudah selesai? Ya udah, yang sudah boleh tampil. Presentasi. Ayo, silakan. Sudah siap? Halo? Halo? Oke, supaya teman kalian semangat presentasinya, tepuk semangat. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil karya swasta dengan judul Hemat Energi Sejahtera Sekali. Oke, satu orang. Nah, Salah satunya, ketika lampu sang siang tadi berjalan pergi ke jalan dekat, kami merasa berbagai macam yang membuka secara berjalan. berarti hasil prakteknya apa? Itu? Pos? Pos sudah letak. Hemat energi. Ya, temennya ada yang mau menanggapi? Sok, oke jarak lah. Oh enggak. Coba, jangan malu-malu, sok. Ya. Ada? Oke. Di situ ada tulisannya. Nah, kan kamu bikin itu mungkin ada alasannya ya. Sok. Nah, ya. Kenapa sana kita harus menghemat energi itu ada soal karyanya? Sana lihat. Sok. Kenapa? Hah? Karena ada yang mau jawab kan temannya? Coba. Energi kan ada matahari, ada listrik. Nah, yang harus dihemat ada air kan? Nah, karena energi bisa habis, betul? Nah, kalau tidak dihemat. Oke, itu ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Oke, barusan berarti hasil kreatifnya apa? Cerita ya. Oke, bagus. Lanjut. Kelompok selanjutnya. Sekali lagi untuk teman-teman boleh jangan lalu untuk bertanya ke temannya ya atas apa yang disampaikannya. Boleh lah ya kalau boleh. Oh, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa ya? Berapa kelompok tadi? Satu. Kelompok kami. Ayo, dua orang aja nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, untuk karya kreatifnya apa? Poster. Kita oke, silakan. Ya, maksudnya kok bunyi. Iya, kenapa mengambil itu? Nah, supaya tidak ada temannya melakukan bunyi. Nah, udah, nggak ada lagi. Udah, nggak apa-apa. Terima kasih. Terima kasih kalian sangat luar biasa ya. Menampilkan hasil karya kreatifnya yang mana fokus Melihat, mendengar, mengingat, dari kelompok 1 barusan membuat cerita pendek, dari kelompok 2 sama cerita pendek ya, dari kelompok 3 sama juga buka posternya, yang keempat poster. Nah, barusan ya bagian refleksinya belum ada yang menjawab ya. Nah, bagaimana pengalamanmu menggunakan AI? Ada yang mau jawab? Menyenangkan. Kelompok yang lain? Oke, karena bisa menjadi lebih mudah. Selanjutnya apa yang kamu sukai dan tidak sukai? Apa aja? Kadang juga kita ada kesulitan mengoperasikan laptopnya kalau menggunakan laptop. Tapi kita terus belajar ya. Untuk itu yang tidak disukainya ya. Lanjut. Selanjutnya apa ini? Karyamu selanjutnya. Coba kelompok 1 ada. Mau ini membuat apa? Hah? Poster sama lima. Kelompok 2 ada ide pertanyaan? Wah, bagus. Ingin membuat desain bangunan menggunakan robot yang disebut kecerdasan artifisial. Nah, oke, tepuk tangan untuk Zahra Tulisan ya. Oke, selanjutnya Bapak akan memberikan soal evaluasi ya kepada kalian. Siapkan
Oke, kalau yang masih belum masuk, dia pertanyaan aja apa-apa. Bapak hanya langsung monitoring saja ya, sudah terkoneksi. Untuk melihat klasmen atau poin kalian, lihat di depan ya. Ada waktu 3 menit lagi lah ya. Ada silang apa? Oke. Halo? Waktunya sudah habis. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, di situ ada macam-macam ya. Bapak lihat semua jawabannya sudah sangat bagus ya. Halo? Oke, apa yang kalian rasakan setelah mengikuti pelajaran ini? Oh, kenapa serunya? Mengisi soalnya gimana? Bukan gampang, kalian pasti melihat gambar ini pasti ya bukan gampang. Oke. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, perhatikan lagi ke depan. Karena waktunya sudah habis, simpan handphonenya, simpan alatnya. Kita simpulkan sama-sama ya bahwa AI atau kecerdasan artifisial, di sini pemanfaatan kecerdasan artifisial ya. Bahwa kecerdasan artifisial bukan untuk menggantikan kita, tetapi hanya menjadi mitra atau berfungsi untuk membantu pekerjaan sehari-hari atau manusia.
yang harus kita lindungi. Supaya itu apa lagi? Diskriminasi. Ya. Plagiarisme. Ya. Jadi antaranya bidangnya bidang apa saja? Pendidikan. Hiburan. Tiga. Kesehatan. Terakhir. Transportasi dan keamanan. Tuh masing-masing tadi itu ada aplikasinya, ada AI yang bisa membantu pekerjaan tersebut supaya lebih mudah. Untuk minggu depan kita akan mempelajari mensimulasikan kecerdasan artifisial yang bersifat navigasi, yaitu dengan Google Maps. Ya.